Pandemi ataupun COVID-19 merupakan masa di mana kita diberikan jarak dalam bertatap muka maupun berinteraksi antara manusia dengan manusia di kehidupan sosial. Dalam pandemi ini juga berimbas kepada dalam bidang pendidikan, yaitu di mana guru serta murid lebih memilih melakukan pembelajaran secara virtual maupun daring, yang dimana hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 yang terjadi. Dalam melakukan pembelajaran secara daring ini tentunya membutuhkan kecanggihan teknologi seperti HP maupun laptop yang dapat menghubungkan keduanya. Juga membutuhkan internet serta aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini juga telah diinstruksikan oleh Menteri Pendidikan serta Kebudayaan sekolah. Adapun guru itu merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam suatu proses pembelajaran, yang dimana mempunyai tujuan untuk meningkatkan perkembangan anak yang sesuai dengan kemampuannya. Guru juga sebagai fasilitator dalam pembelajaran untuk menunjang perkembangan anak, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Guru dituntut untuk mampu menunjukkan kompetisi guru dalam membimbing anak. Pada masa pandemi COVID-19 ini, sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan serta Kebudayaan sekolah, guru harus mampu melaksanakan pembelajaran secara daring maupun online. Adapun peserta didik, yaitu di mana seseorang yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya dengan melalui jalur proses pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun non formal. Hubungan antara guru dengan peserta didik yaitu mengajar peserta didik, yaitu dengan memberikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mendidik peserta didik agar memiliki karakter serta moral yang baik. Yang ketiga itu memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peserta didik. Yang keempat yaitu melatih peserta didik seperti memberikan pekerjaan rumah, semisalnya membuat prakarya atau kreativitas lainnya. Yang kedua juga penerapan diskusi kelas. Yang keenam yaitu memberikan penilaian, baik penilaian itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik. Yang keenam yaitu memberikan evaluasi. Yang ketujuh yaitu memberikan dorongan moral dan mental agar mereka mampu menghadapi semua masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Adapun peran guru yaitu sebagai motivator, di mana sebagai seorang motivator, seorang guru diharapkan mampu memberikan dorongan mental serta moral kepada anak didik agar kedepannya mereka selalu memiliki semangat dan tujuan dalam belajar. Seorang motivator yang handal akan menjadikan muridnya sebagai seseorang yang handal dan berani dalam menghadapi setiap masalah yang ada di kehidupan. Yang kedua itu sebagai administrator. Seorang guru berperan sebagai administrator, di mana guru yang bersangkutan akan mencatat perkembangan individual muridnya dan menyampaikannya kepada kedua orang tuanya. Hal ini diharapkan dapat menjaga anak yang bersangkutan untuk telah berjalan di jalur yang benar. Adapun yaitu sebagai evaluator. Sebagai seorang evaluator, seorang guru berhak memberikan penilaian dan masukan-masukan untuk kemajuan peserta. Adapun dampak positif fasilitas diberikan oleh guru kepada peserta didik yaitu menambah wawasan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, mencerdaskan peserta didik. Yang ketiga, penyemangat bagi peserta didik. Yang keempat, membuat sebuah perubahan bagi peserta didik. Yang kelima, memotivasi peserta didik agar lebih giat dalam belajar. Adapun permasalahan yang terjadi pada proses pembelajaran pada masa pandemi ini, yaitu banyak siswa yang kurang mengerti mengenai pemahaman materi yang telah diberikan oleh guru, serta adapun mereka kurang mengerti mengenai cara pemagiran aplikasi yang telah diberikan, serta terdapat juga siswa yang mempunyai kendala di dalam jaringannya. Adapun teori yang relevan dalam hal ini yaitu teori konstruktivisme, yang dimana arti dari konstruksi sendiri yaitu membangun tata hidup yang berbudaya modern. Jadi dengan pembelajaran daring ini, siswa dapat mengenal tentang kecanggihan teknologi modern ini. Jadi guru sebagai fasilitator maupun motivator dapat membimbing siswanya untuk mengenal kecanggihan teknologi, yang dimana dengan ini dapat menambah pengetahuan mereka, serta teori ini menekankan untuk seorang murid dapat menemukan bakatnya, menambah pengetahuan serta teknologi. Baik, di sini saya akan mewawancarai anak SMP kelas 1. Hal apa saja yang membuat Anda mengalami kesulitan selama proses pembelajaran daring? Saya mengalami kesulitan saat pembelajaran daring,
itu ketika dalam materi yang telah guru berikan, tetapi saya kurang memahaminya, serta dalam penggunaan aplikasinya juga. Lalu apakah Anda mengalami penurunan semangat selama proses pembelajaran daring? Saya mengalami proses penurunan saat pembelajaran daring karena terkadang guru itu kurang dalam penjelasan materi, tetapi langsung dikasih tugas. Dalam pandemi COVID-19 ini telah menghambat banyak hal, termasuk juga dalam dunia pendidikan, yang dimana guru harus tetap menjalankan tugasnya sebagai guru. Adapun hal yang dapat digunakan guru pada masa pandemi ini supaya tetap bisa melakukan proses pembelajaran, yaitu dengan diadakannya proses pembelajaran secara daring, yang dimana guru dan siswa tidak dapat bertemu secara langsung, melainkan tatap muka dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti HP, laptop, dan lainnya. Tentunya hal ini membutuhkan jaringan dan berbagai aplikasi yang mungkin dimana para siswa kebanyakan tidak mengerti mengenai aplikasi yang telah diberikannya. Maka dari itu, guru sebagai fasilitator dan motivator harus mampu untuk tetap membimbing dan melakukan pengajaran kepada para siswanya. Adapun tidak lanjut dari permasalahan yang tadi, yaitu guru sebagai fasilitator, yaitu memberikan materi 1 hari sebelum proses pembelajaran agar siswa lebih mengerti dan memahami mengenai materi apa yang akan dibahas. Dan yang kedua yaitu hendaklah seorang guru mampu memberikan pemahaman kepada siswanya yang tidak mengerti soal aplikasi pembelajarannya. Guru juga sebagai motivator, di mana guru harus memberikan semangat kepada siswa agar mereka tetap semangat belajar meskipun melalui proses pembelajaran secara daring, serta tetap sabar dan telaten dalam memberikan pemahaman